ya. Ini aku dapetin dari seorang tua murid yang anaknya tadinya bener-bener gini, kayak susah banget, sampai bener-bener dia bisa sebebas sekarang. Maksudnya si anaknya bisa sepercaya diri sekarang, nggak ngebentak anak. Anak tuh punya pendengaran yang beda, punya perasaan yang beda. Kalau meniru anak itu peniru yang baik gitu loh. Dia tuh karena background aku juga ada yang dari pesantren juga kan. Aku nggak harus nerima terus loh. Kayak malah aku malu kalau aku nerima sesuatu. Siswa yang rumahnya terjauh tuh aku. Tapi nggak gitu kalau guru TK. Gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih sama Feriansa di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk ya. Oke, kali ini saya bersama Ibu Guru. Iya, ini Ibu Guru. Ya, hai. Namanya adalah Ibu Salpa Nur Asila. Untuk lebih jelasnya silahkan Ibu Salpa untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Teman-teman semua, assalamualaikum. Deketin aja. Iya, nama saya Siti Salva Nurasila. Profesi saya sebagai guru TK di salah satu TK di Kota Bogor. Di Kota Bogor ya, jadi jauh. Bu Salpa ini adalah juga sama alumni SMA Negeri 1 Cijeruk angkatan ke-8. ke-8 ya. Jangan panggil ibu, Apa tuh, jangan panggil ibu? kakak aja. Kakak. Aku masih Iya. 19 tahun. Ya udah, iya, kita panggil kakak. Kakak Salpa ya. Tapi jadi kayak pramuka ya. Ya, nggak apa-apa. Mbak. Mbak Salpa. Oke, Mbak Salpa, apa kabar Mbak Salpa? Alhamdulillah baik. Baik ya, pasti kelihatannya dari Tapi nggak gitu kalau guru TK. Gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Harus seperti itu ya. Harus ceria. Tapi kok lama sih? Karena udah sore, mohon maaf. Oh, udah sore. Ya, jadi maklumin aja dah, dia lemas. Semangatnya sudah terkuras sama ngajar 3 sesi hari Mbak ini. Salpa kabarnya baik, kelihatan dari badannya yang makin lebar, makin besar gitu makin ya. bahagia. Makin bahagia. Tapi nggak body shaming ya ini. Enggak. Enggak. Karena aku berusaha menaikkan berat badan supaya terlihat bahagia. Ya, bahagia itu dengan badannya yang gede. Jadi yang punya badannya gede jangan merasa gede, tapi bilang kalau aku lagi bahagia gitu. Bahagia guys. Kalian tuh jangan ngerasa sedih karena badannya gede atau orang lain kok kurus, kayak orang lain kok gini kok gitu. Sedangkan aku kayak begini, ya udah, terimain aja. Bahagia Toh kayak gitu. bahagia. Oke, Mbak Salpa, boleh cerita nggak sih dulu pengalamannya di SMA itu apa, gimana pengalamannya nih? Pengalaman apa nih? Ya, pengalaman apapun itu. Pengalaman ya anak SMA pada umumnya. Tapi yang bikin aku beda sama anak-anak lain adalah karena aku tuh sekolah sama rumah tuh dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Bisa Dari mana dibilang tuh? kayak kalau anak sekolah lain tempuh waktu jarak tempuh ke sekolahnya bisa ditempuh dalam waktu 15 sampai 30 menit. Kalau aku 1 jam setengah. 1 jam. Emang rumahnya di mana sih? Rumah aku tuh di Ciapus, sekolahnya di Cijeruk. Di Ciapus. Rumahku di Ciapus, sekolahnya di Cijeruk. Sampai kayaknya di angkatan aku siswa yang rumahnya terjauh tuh aku. Kok jauh-jauh sih dari Ciapus sekolah ke sini? Karena dulu tuh di sini tuh kan banyak lingkungan pesantren kan. Dulu tuh aku sempat masuk pesantren. Oh, jadi sambil Iya, pesantren, tapi makanya sekolahnya di sini. Karena jiwa barbarnya meronta-ronta, akhirnya gak kuat lah pesantren karena dituntut untuk jadi anak yang baik. Aku saat itu belum baik, bukan yang gak baik, Tapi belum lagi baik. belajar jadi baik gitu. Akhirnya pulang lah, kabur ceritanya. Kabur dari Pulang sekolah, nggak pulang ke pondok, tapi naik angkot. Itu tuh pertama kalinya aku naik angkot dari sini, langsung pulang ke rumah. Pas di rumah ditanya kok pulang katanya, terus aku bilang ini, aku nggak punya ember. Teman-teman lain nyuci pada pakai ember sendiri, terus aku nggak punya ember. Alasan aku cuma karena aku nggak punya ember. Alasannya cuma gak punya ember. Iya, sampai akhirnya ibu aku bilang ayo beli ember, dianterin lagi. Terus pas udah beli ember dianterin lagi lah ke pondok. Terus udah sampai situ ibu aku pulang, aku nangis dari jam 3 sore kalau nggak salah, di jam 3 sore sampai abis isya, sampai ustazah yang punya pondoknya bilang gini, kalau nggak kuat nggak apa-apa, jangan dipaksain, namanya kan belajar gitu kan. Sampai ya udah akhirnya mau gak mau tiap hari, karena nggak mungkin pindah sekolah juga kan, udah terlalu nyaman sama lingkungannya. Kayak aku tuh dapetin apa yang nggak aku dapetin di luaran sana, ada di sini gitu loh. Apa itu? Kayak misalnya gini,
lingkungan kita kan bukan yang lingkungan yang hedon anak-anaknya. Sementara di kota Bogor sendiri tuh kayak anak SMA, anak SMK tuh udah wah banget kan. Udah Maksudnya hedon. kayak iya hedonnya yang dikit-dikit mainnya ke mall atau dikit-dikit nonton. Terus kayak nggak ada lah di sana tuh anak mau bawa bekal dari rumah yang seadanya, yang semampunya orang tuanya gitu kan. Nah kalau di sini tuh kayak anak-anaknya tuh ya ini ya gitu, kayak maksudnya kita sanggupnya segini, ya udah gitu, nggak perlu maksain gayanya kayak gimana gitu kan. Apa adanya Apa gitu ya, adanya. realistik. Terus kayak aku tuh di sini tuh ngerasain banget, oh iya ya gitu, kayak aku selama sekolah di sini 1 minggu tuh 100.000 tuh masih ada lebih. 100.000 100.000 dalam 1 minggu itu tuh masih ada lebih. Emang gak pernah jajan gitu di sekolah? Ya itu dia aku bilang, yang ada di sini tuh beda sama di luaran sana. Oh. Yang di luaran sana pasti jajannya kayak ayam gini gitu kan, kayak maksudnya jajannya pasti dikit-dikit Hokben, dikit-dikit McD gitu kan. McD. Kalau di sini tuh kayak aku beli gorengan 2.000 aja tuh kayaknya udah seneng banget gitu. Udah seneng dapat gorengan Iya. 2.000. Terus kayak jajan ke kantin beli nasi uduk sama gorengan 2.500. 2.500. Dapat apa di kota? Jadi kalau di sini 2.500 dapat nasi uduk sama gorengan. Iya, anjay. Kenyang berarti ya. Kenyang banget. Oke. Dulu selain belajar, aktivitasnya apa nih di sekolah? Aku pernah ikut OSIS. OSIS, Waktu itu terus jadi Sekbid 10. Sekbid 10. Meskipun program aku nggak jalan. Satu pun? Karena ada satu yang jalan. Apa itu? Kenapa ditanya nggak jalannya? Kenapa? Karena aku sama partner aku tuh sama-sama Sekbid 10 kan, 2 orang. Itu tuh nggak cocok. Jadi kalau misalnya mau jalanin program harus ada cekcoknya dulu, berantemnya dulu, akhirnya ya udah gitu loh. Jadi cekcok itu nggak menemukan solusi. Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Itu mah menyelesaikan masalah dengan masalah. Iya, jadi nggak ketemu solusi sampai akhirnya 1 tahun jadi OSIS tuh nggak ada yang jalan. Ada yang jalan pun kayak bukan aku yang jalanin, tapi ketua OSIS dan wakil-wakilnya yang jalanin gitu. Terus aku pernah ikut paskib juga. Aku tuh gini-gini dulu pernah pakai PDU loh guys. Meskipun bawahnya tuh orang lain pakai rok, aku pakai celana. Karena kan syar'i gitu, bukan syar'i. Nggak muat. Nggak muat, nggak ada rok yang muat. Iya, terus aku pernah ikut taekwondo juga. Taekwondonya sebentar sih, cuman aku udah pernah ikut kejuaraan, itu seneng banget. Udah dapet juara nggak? Aku dapet perak deh kalau nggak salah waktu itu, Tingkat? tingkat Kabupaten Bogor. Ya itu lumayan, tingkat kabupaten kota itu juara perak. Dulu nih ada nggak sih bedanya dulu sama sekarang? Pasti ada dong. Iya, Ya, apa beda tuh lah bedanya? pasti. Apa nih bedanya, gimana nih kehidupan kamu saat Iya, menjadi beda. siswa di sini sama sekarang gitu? Ya kalau dulu kan maksudnya kalau jadi siswa akunya yang banyak nerima. Maksudnya kayak segala hal di hidup aku tuh aku yang banyak nerima. Kayak mulai dari pelajaran atau uang kayak gitu-gitu, kayak semua hal, pokoknya semua hal itu aku dapetin dengan cara nerima. Kalau sekarang setelah lulus kan mau gak mau aku harus jadi yang ngasih gitu loh. Maksudnya kayak aku nggak harus nerima terus loh, kayak malah aku malu kalau aku nerima sesuatu. Aku harus bisa ngasih sama orang gitu. Jadi sekarang yang memberi gitu. Ya walaupun belum sepenuhnya bisa memberi, tapi seenggaknya aku harus bisa ngasih sama orang lain, entah itu uang, entah itu ilmu, ketambah karena aku guru juga. Dengan pengetahuan aku yang minim, aku harus ngasih ilmu buat orang lain, buat anak-anak. Terus kayak harus bisa memberi lebih buat orang lain. Oke. Nah, setelah lulus dari SMA ini apa sih yang didapatkan? Waktu lulus aku dapat apa? Bukan, maksudnya setelah menjalani pendidikan selama 3 tahun di sini ditambah tadi beberapa bulan di pesantren, Aku apa dapat yang apa? didapatkan? Kayaknya hal terbesar yang aku dapatkan selama di sini adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Aku jadi lebih pede setelah lulus dari sini. Emang dulu nggak pede? Maksudnya kayak namanya anak SMA gitu kan, pasti ada malu-malu, jaim apa segala macem. Kayaknya aku tuh bisa dibilang anak yang nggak ada jaim-jaimnya. Soalnya segala gabres gitu loh, maksudnya bukan gabres, gimana ya? Setelah aku jadi OSIS lah, setelah aku di kelas pernah jadi wakil ketua kelas juga, ikut organisasi sana sini, kayak aku tuh maksudnya nggak malu-malu, jadi punya keberanian lebih daripada teman-teman aku gitu. Jadi punya keberanian yang lebih Iya. gitu. Oke. Terus kayak punya jiwa leadership juga. Leadership. Asik. Pakai shot Pakai shot. leadership. Leadership. Jangan gitu.
Oke. Oh, emang sekarang jadi guru? Iya, jadi Guru apa? aku jadi guru TK, guru PAUD ya, kelompok A usia 4 sampai 5 tahun. Usia 4 sampai 5 tahun. Emang kalau di TK itu berapa sih lama pendidikannya? Di TK itu umumnya 2 tahun. Jadi ada kelompok A, ada kelompok B. Kelompok A itu 4 sampai 5 tahun, kelompok B itu 5 sampai 6 tahun. Jadi kelompok B itu yang siap masuk SD. Oh, yang udah matang untuk masuk SD Ya. gitu. Oh, jadi kelas A sama kelas B. Kelas Nah, A sama kelas B. kalau Salpa ini ngajar di Kelompok A ya di kelas A. ngajar apa ya? Jadi guru kelas. Awalnya karena sekolah tempat aku ngajar itu kan IT ya. Mm-mm. Itu tuh jadi ada kurikulum yang dari dinas, ada kurikulum yang kekhasan gitu loh, agama doang. Nah, di tahun-tahun pertama waktu aku belum kuliah, itu aku ditaruh di guru agama karena background aku juga ada yang dari pesantren juga kan. Nah, aku ngajar ditaruh agama. di agama. Itu aku ditaruh di agama itu selama 2 tahun. Nah, di tahun ketiga ini aku dipercaya jadi wali kelas kelompok A. Sekarang jadi wali kelas. Ya, sekarang jadi wali kelas. Sidi. Jadi 2 kali lipat kerjanya. Nah, jadi wali kelas sambil mengajar, kesulitan apa aja nih yang dihadapi dalam Sulit. proses belajar mengajar gitu? Sulit ya, apalagi kan kelompok A 4 sampai 5 tahun. Kayak anak yang bener-bener baru muncul nih dari rumahnya kayak anak 4 sampai 5 tahun itu umumnya kalau di rumahnya masih ngendot. Kalau mau tidur masih dipuk-pukin sama mamahnya. Pantatnya. Iya. Pak, Kalau pak, pak, gitu. enggak gitu. Kayak umumnya anak yang belum bisa kenal lingkungan luar. Tapi gimana caranya si guru TK itu, apalagi guru kelompok A, kita tuh harus punya kayak apa ya? Aura tersendiri Aura mungkin ya tersendiri. yang bikin anak-anak tuh ngerasa nyaman sama kita. Gimana biar si anak itu mau lepas dari mamahnya untuk berangkat ke sekolah, untuk nyaman sama kita di kelas, pulang dengan selamat dan besokannya itu dia masih pengen aku mau sekolah lagi gitu loh. Kalau kita nggak menciptakan rasa nyaman di kelas, bisa jadi besoknya anaknya akan kayak aku nggak mau sekolah lagi, bu gurunya bla 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 bla. Jadi kesulitannya adalah membuat rasa nyaman untuk ya anak-anak. bikin rasa nyaman buat anak-anak. Terus kayak aku juga harus siap dengan segala resiko yang ada di kelas gitu. Kayak anak tuh ibaratnya spon itu dia nyerap semua yang ada di deket dia. Iya. Kalau dia dimasukin ke air semua diserap. Nah, Oke. anak juga kayak gitu. Guru TK itu kayak kita bisa bilang sama anak, "Nak, jangan minum sambil berdiri ya." Tapi ketika anak lihat kita minum sambil berdiri, dia bakal langsung bilang, "Ibu katanya nggak boleh minum sambil berdiri." Atau kayak gini, "Nak, nggak boleh makan permen ya." Atau kayak kalau makan permen tuh bakalan kayak gini gini gini. Tapi begitu dia lihat kita makan permen, dia akan langsung kayak, kok bu gurunya makan permen gitu. Iya. Terus kalau misalkan bu gurunya ada ngomong sesuatu yang kayak menurut dia itu tuh nggak apa ya, bukan asing gitu. Menurut dia itu tuh asing di telinganya. Kayak misalkan bu gurunya nggak sengaja lah lagi bercanda sama guru lain, terus ngomongnya kayak gimana gitu. Nah, anak tuh bakalan langsung kayak menyerap, bisa jadi dia ngomong apa yang kita omongin juga Akan meniru gitu. Iya, bakal meniru. Anak itu peniru yang baik gitu. Dia tuh akan menyerap semua yang ada di sekitar dia. Tapi seru kan mengajar TK Seru itu? banget. Mungkin karena backgroundnya aku emang suka anak dari dulu, suka anak kecil gitu loh. Jadi Oh iya iya, anak kecil. Iya iya suka iya. anak kecil. Iya. Jadi kayak akunya nyaman sama anak-anak. Kalau misalkan anak tuh tahu kayak ini orang kayaknya nggak suka nih gitu, atau ini orang kayaknya sebenarnya galak tapi dia pura-pura baik gitu loh. Iya, iya, Anak iya. tuh tahu yang mana yang pura-pura baik, yang Anak mana yang tahu baik kayak gitu? beneran. Iya. Oke. Kayak aku tahu kalau kamu tuh pura-pura baik. Berarti untuk cara mengatasi kesulitan ketika belajar adalah membuat rasa nyaman. Iya, yang penting tuh anak nyaman sama kita. Yang penting anak nyaman. Kalau misalnya nggak nyaman, Ya kalau nggak nyaman, banyak kasusnya kok anaknya, karena semua anak nggak sama kan. Ada yang bisa ngerasa nyaman sama orang lain, ada yang nggak nyaman. Besokannya nggak mau sekolah. Sampai akhirnya mogok, kita samperin ke rumahnya, visit, tapi ternyata anaknya nggak mau sekolah juga. Ya udah, mundur si anaknya. pernah nyamperin anak ke rumah? Pernah waktu itu. Untung itu kasusnya bukan dari aku ya. Maksudnya kayak satu kelas itu ada 2 guru. Yang satu guru wali kelas, yang satu guru agama. Saat itu masalahnya ada di guru agama. Anak ini entah karena murid kita terlalu banyak saat Iya. itu kebentak mungkin. Oh, kebentak. Tapi hal yang menurut kita nggak ngebentak anak tuh punya pendengaran yang beda, punya perasaan yang beda. Kalau misalnya kita bilang kayak kita cuma manggil, misalnya Ferry gitu, kayak menurut kita biasa aja. Tapi menurut anak karena suaranya lebih lantang, dia pikir dia diteriakin. Nah kayak gitu udah mah anaknya kayak
ngerasa bahwa dirinya tuh pemalu gitu, anaknya lebih pemalu. Nah pas dipanggil dengan nada suara yang lebih tinggi, dia trauma. Iya, anak tuh bisa dengan mudahnya trauma. Akhirnya kayak besokannya dia bilang, bu gurunya galak, aku nggak mau lagi sekolah. Padahal kita cuma memanggil namanya Iya, dengan padahal nadanya cuma lebih tinggi dari biasanya. Dan raut muka kita nggak ada marah apa gimana. Iya. Cuma mungkin karena saat itu berisik anak-anak, kita panggil dengan lebih kencang, anaknya ngerasa bahwa dia diteriaki. oh gitu. Beda ya sama remaja. Beda. Kalau remaja, woi gitu Kalau ya. remaja, woi sini lo, Bahkan nantangin dia. Bahkan ketika ada orang teriak woi ke kita, Iya. kalau kita udah remaja mungkin oh itu manggil doang. Iya, dan bahkan dia bisa ngebales yang lebih Bisa keras lagi. lebih keras lagi apa lo gitu Apa mungkin lo ya. gitu, kayak sini lo. Tapi kalau anak kan enggak, Iya, anak kecil itu harus penuh dengan kelembutan, bener gak sih? harus lembut, Iya, harus soft lembut. banget. Nah, setelah menjadi guru TK, capaian apa nih yang udah didapat setelah menjadi guru TK? Apakah berhasil membuat muridnya menjadi pintar atau gimana gitu? Ya, aku tuh ini menurut aku pencapaian luar biasa ya. Di tahun pertama aku ngajar itu ada satu anak yang dia bener-bener nggak bisa lepas dari mamahnya. Karena dia anak satu-satunya, Cewek, cowok? perempuan, Oke. anak satu-satunya, dia nggak punya rasa percaya diri buat kenal sama orang. Di lingkungan rumahnya juga dia tertutup, cuma ya sosialisasinya cuma sama ibu, ayah, nenek, kakeknya aja udah. Selama 1 semester mamahnya nunggu di dalam kelas karena anaknya nggak mau ditinggal. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin ya anaknya ngerasa nyaman sama aku. Selama dia 2 tahun di sekolah, 4 semester berarti ya, 1 semester itu sama sekali nggak mau ditinggal. Sampai ada satu hari itu anak itu bener-bener kayak nyamperin aku, terus dia bilang, dia bisik-bisik aku nih, aku sayangnya sama Bu Salva, nggak apa-apa aku ditinggal mami, tapi aku maunya deket Bu Salva. Dia bilang sampai itu jadi kayak wow, ternyata aku bisa loh naklukin anak. Sampai ada kayak apa ya, ada saksi bisunya. Cincin Iya. ini aku dapetin dari seorang tua murid yang anaknya tadinya bener-bener gini, kayak susah banget, sampai bener-bener dia bisa sebebas sekarang, maksudnya si anaknya bisa sepercaya diri sekarang. Jadi itu cincin dapat dari Ini orang tuh tua. cincin dikasih dari orang tua murid yang itu. Itu yang ngasihnya ibunya atau bapaknya nih? Ibunya, kalau bapaknya agak khawatir saya. Kirain gitu, takutnya bapaknya yang Ibunya ngasih kayak gitu. sampai kayak, ibu saya makasih banget anak saya yang tadinya gak masuk, kayak takut gitu kan. Sampai akhirnya anaknya berani, lebih percaya diri, lebih ceria gitu. Sampai mamanya seneng banget. Akhirnya setelah 6 bulan diem di dalam kelas ikut sama anaknya, selama 1,5 tahun sisa anaknya sekolah di TK, dia bisa keluar lah, maksudnya kayak gak harus nunggu di dalam gitu kan. Iya. Jadi itulah pencapaiannya, berhasil membuat orang tua berhasil membuat anak yang tadinya melekat banget sama orang tua bisa lebih mandiri sedikit ya. Iya, sebenarnya banyak sih, cuman kayak aku nggak mau sombong. Berarti itu ada ya begitulah. Ya karena itu berkesan banget menurut aku. Nih, harapan untuk kedepannya gimana nih? Apa nih harapan kamu untuk kedepannya? Entah itu dari pendidikan di Indonesia, tentang apapun itu. Ya harapannya sih, yang pasti ya kedepannya semoga aku, terus ya khususnya aku, ya tapi untuk semua orang juga, aku berharap kayak kedepannya lebih apa ya, kalau maksud di dunia aku ya, dunia pendidikan anak usia dini, aku tuh kayak sekarang tuh masih banyak banget orang tua yang kasar sama anaknya, atau malah mungkin guru yang nggak sabaran sama muridnya. Aku tuh pengennya ke depannya, kalau kamu mau jadi guru TK, ya minimal kamu tuh harus punya kesabaran yang berlipat-lipat. Kayak soalnya aku banyak banget nemuin kasus anak guru atau orang tua yang nggak sabar sama anaknya. Aku tuh pengennya berharapnya ke depannya itu anak-anak tuh nggak lagi dikasarin, anak-anak tuh nggak lagi dapet cacian dari Iya, orang-orang terdekatnya. Yes, intinya supaya lebih baik aja ke depannya. Intinya semoga menjadi lebih baik lagi. Iya. Oke, ngomong-ngomong nih, Bu Salpa ini udah punya suami apa belum sih? Aku masih 19 tahun. Ya kan Karena ada sibuk. yang 19 tahun udah nikah. Aku ibu dengan 20 anak Wah. tanpa suami. Wah, Hebat gak? hebat banget. 20 anak tanpa suami. Enggak, aku nggak punya pacar. Karena aku nggak apa ya? Aku nggak nerapin pacaran ya. Gak nerapin. Enggak, maksudnya aku nggak mau pacaran. Kalau suka sama orang wajar. Ya wajar lah manusiawi. Iya, manusiawi. Tapi aku tuh tipe orang yang nggak mau pacaran. Kenapa? Nggak mau aja. Menurut aku pacaran tuh ribet.
Kan enak bisa minta jemput, Enggak bisa gitu. minta beliin McD. Enggak semudah itu. Karena aku mikirnya aku bisa sendiri. Oke, Iya. mandiri. Kalau nikah mungkin nanti kalau udah lulus kuliah. Emang sekarang semester berapa? Semester 3. Semester 3 berarti ada 5 semester lagi. Enggak, aku 9 semester. 9 semester, kok lama? Karena aku keguruan. Oh iya, keguruannya. Ya, jadi begitulah kisah hidupnya. Kisah hidup. Harus menunggu 6 semester lagi. 6 semester lagi. Berarti 3 tahunan lagi. 3 tahun lagi. Tapi kalau misalnya minggu depan ada yang ngajakin nikah gimana? Mau nggak? Kan kalau takdir ya, qadarullah kita nggak pernah ada yang tahu kan. Entah besok aku dilamar cowok duluan atau dilamar kematian duluan, aku nggak tahu. Berarti kalau misalnya ada yang ngajakin nikah, siap-siap aja. Ya siap-siap lah. Ya, Istihoroh dulu tapi. Basic. Iya. Kan semua itu kita harus bergantung sama Allah kan. Betul. Oke, Basicnya nggak emang bisa beleduk-beledung. Iya, basicnya emang santriwati banget gitu. Emang Jadi Masya segala Allah ya. Masya Allah banget. Ih. Ya Allah. Oh, Kita lebih kurang dari 1 meter kayaknya. Iya, kita dari tadi setengah meter ini ya. Enggak, ini 40 cm doang. Oke, demikianlah karena kita sudah berada di penghujung acara. Demikianlah bincang kita sama Bu Salpa ini. Mudah-mudahan selalu ada hal-hal positif yang kita dapatkan dari apapun itu gitu ya. Bu Salpa, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di next episode membicarakan hal-hal yang lainnya gitu ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sarang heo.